Ayo Dok Sehat. Nah Dok, tadi Mbak Yen masih penasaran nih. Katanya kalau sakit gigi mesti ditunggu dulu ya. Nggak boleh cabut langsung. Nggak boleh cabut langsung. Iya. Ya, itu tergantung kondisinya. Jadi ada gigi yang meskipun sakit banget, tapi sebetulnya dia masih bisa dipertahankan. Nah, dokter gigi selalu punya prinsip semakin lama gigi itu bisa dipertahankan, semakin bagus. Tetapi kalau misalnya dia sudah sisa akar, ya sudah nggak ada lagi mahkotanya, sudah tidak bisa dirawat lagi, nah itu baru dicabut. Ya, jadi yang penting infeksinya hilang, ya baik itu dalam bentuk ditambal, dalam bentuk dicabut atau perlu perawatan, tetapi yang penting sudah tidak infeksi lagi. Oke, nah mengenai infeksi gigi, itu ternyata benar atau salah ya bahwa infeksi gigi bisa menyebabkan penyakit di jantung. Sudah ada Dokter Rina, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter. Ini kalau lo sakit hati, ya kan, nanya sama Dokter Rina. Jantung dia. Oh iya jantung. Tapi dokter sekarang beda jurusan, udah spesialis ya. Dok, tadi kan kita sempat singgung nih bahwa infeksi pada gigi itu bakterinya bisa masuk ke pembuluh darah dan hinggap di organ jantung dan bikin gangguan infeksi pada jantung. Nah ini gimana Dok ceritanya? Iya, jadi seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa gigi itu tuh banyak pembuluh darahnya di sana. Jadi kalau gigi yang kotor, yang ada kumannya itu bisa masuk pembuluh darah, terus dia bisa nempel di jantung. Jadi nempel di jantung-jantung yang biasanya sudah punya kelainan. Jadi ada kelainan katup jantung atau pasien-pasien yang punya kelainan bawaan, kelainan jantung bawaan, itu tuh sangat rentan untuk ada infeksi di sana. Jadi nanti kumannya itu nempel di katupnya atau nempel di tempat kelainan jantungnya, bikin infeksi di sana. Tapi kalau bagi yang jantungnya sehat, gimana? Kalau yang jantungnya sehat sih resikonya rendah. Jadi yang beresiko untuk ada infeksi di jantungnya itu yang ada kelainan jantungnya. Jadi ada kelainan jantung katup termasuk penyakit jantung rematik di sana, atau kelainan jantung bawaan, atau pasang alat di jantung. Pasang alat di jantung ya. Ada kan alat-alat pacu. Atau katup buatan ya. Atau udah operasi katup. Itu tuh resiko untuk infeksi di Jadi jantungnya itu fakta tinggi. ya Dok ya? Itu fakta sekali. Fakta, bisa. Berarti harus bersih itu giginya ya, jangan lupa sikat gigi ya. Nah, ini ada lagi nih Dok, mitos atau fakta mengenai gigi dan mulut nih Dok. Gigi atas kalau sakit dicabut, ternyata bisa menyebabkan perusakan saraf mata. Betul atau salah? Ini tadi Yayan juga sempat nanya ya. Jangan ntar matanya. Bener. Itu mitos. Iya. Jadi justru kalau misalnya ada gigi atas yang busuk, yang infeksi tidak dicabut, nah itu justru bisa bakterinya kemana-mana termasuk ke mata. Jadi pengertiannya kita balik, bukan cabut gigi atas itu berbahaya buat mata, tapi kalau tidak dicabut malah berbahaya. Malah berbahaya. Karena dia kita menyimpan infeksi di dalam mulut kita gitu kan. Gitu. Jadi berarti kalau, sama seperti tadi penyakit dari gigi ke jantung, ini sama ya Dok ya? Dari gigi kalau kita tetap terus-terus menyimpan infeksi malah membuat perusakan di saraf mata. Tidak secara langsung tetapi menimbulkan resikonya itu meningkat. Jadi seperti yang tadi Dokter Rina bilang ya, bahwa memang pada kelompok orang yang infeksi gigi mulutnya itu lebih banyak, dia lebih rentan kena penyakit-penyakit yang lain. Resiko penyakit jantung meningkat, kemudian ditemukan penyakit-penyakit yang lain. Demikian juga pada kelompok yang berpenyakit-penyakit itu, baik penyakit jantung, penyakit paru, penyakit liver, penyakit otak, dan lain sebagainya. Biasa pada kelompok pasien-pasien berpenyakit itu, infeksi gigi mulutnya juga banyak. Gitu. Karena sistem imun juga rendah Dok ya, seperti itu ya. Iya, jadi kalau bakteri terus-menerus ada di dalam tubuh kita, maka tubuh kita kan akan terus-menerus berjuang untuk melawan bakteri-bakteri itu. Nah, jadi peradangan di mana-mana. Betul sekali. Nah, jadi ini ada lagi nih Dok yang berbahaya. Masyarakat zaman sekarang kan suka kadang menjadi dokter untuk diri sendiri. Kadang kalau misalnya sakit gigi langsung aja minum painkiller atau analgesik. Itu juga bisa dijual bebas ya. Kita bisa membelinya. Nah, itu sebenarnya gimana nih Dok? Mitos atau fakta? Bisa disembuhkan dengan analgesik? Kalau kata-katanya disembuhkan, saya bilang mitos. Karena
analgesik atau obat penghilang nyeri itu hanya menghilangkan nyerinya. Menghilangkan gejala doang ya. Iya, tetapi infeksinya tidak bisa hilang dengan analgesik. Penyebabnya tidak diatasi. Iya, belum diatasi. kan yang bermasalah infeksinya gitu ya. Nyeri adalah akibat dari infeksi. Nah, analgesik hanya mengatasi nyerinya atau sakitnya, tetapi infeksinya ini yang harus diselesaikan dengan cara ke dokter gigi. Apakah tambal gigi, apakah cabut gigi, apakah bersihkan karang gigi atau yang lainnya gitu. Iya, tapi boleh dok andai kata untuk mengatasi sakitnya Oh boleh iya ya? dong, kalau nggak nanti nggak bisa tidur ya Mbak Yeni. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, Dokter Rina, tadi kan kita udah bahas ya bahwa dari ada penyakit jantung tertentu yang rentan bisa terinfeksi kuman yang datang dari gigi. Nah, ini kuman apakah hanya bakteri saja atau bisa jamur atau yang lain? Kalau yang dari gigi itu kebanyakan bakteri. Cuman infeksi di jantung, infeksi yang tadi, infeksi jantung yang ada di katup yang ada itu penyebabnya bisa jamur juga. Cuman biasanya yang jamur itu bukan dari gigi penyebabnya, itu penyebab dari lain. Biasanya orang-orang yang daya tahan tubuhnya turun, itu bisa jadi jamur yang infeksi di jantungnya. Oke, mohon maaf dok saya salah. Ini jadi bakteri atau jamur ini bisa dari gigi bisa masuk ke jantung lewat pembuluh darah ya. Nah, ini supaya lebih jelas di sini ada teman kita di sini. Diem aja ya Masnya. Oke, nah ini kan gigi di sebelah sini ya. Dan di sini ternyata memang ada pembuluh darah yang nanti ya, boleh semua dok, silakan dok. Ya. Jadi pada dasarnya semua pembuluh darah itu akhir-akhirnya kan ujung-ujungnya akan masuk ke jantung. Jadi semua pembuluh darah, aliran darah itu pasti akan balik ke jantung. Nah, pembuluh darah dianalogikan seperti jalan ya dok ya, seperti pipa. Jadi pipa itu nanti udah selesai, dia kan harus lewat ke jantung, terus dicuci di paru ceritanya. Jadi dia harus lewat ke jantung. Nah, di dalam jantung ini itu tuh ada klepnya, ada klep, ada sekatnya. Jadi nggak cuman kayak ruangan kosong aja. Nah, orang-orang yang punya kelainan jantung ini mungkin nggak ada klepnya kali di sini ya, nggak ada kayaknya. Orang-orang yang punya kelainan Orang-orang yang punya kelainan jantung itu kadang-kadang dindingnya tuh lecet. Jadi karena kena aliran bocor, jadi dindingnya lecet. Nah, kumannya jadi nempel di tempat yang lecet itu. Nempelnya di mana dok? Di lapisan dalam jantungnya? Di dalam. Jadi dalamnya? di dalam jantung itu tuh kalau kita lihat itu ada klepnya. Jadi ada buka, klepnya. Kalau kita buka itu tuh ada klep jantungnya. Dia paling sering tuh nempel di klep jantung. Atau kalau ada kelainan bawaan di tempat kelainan bawaannya. Dan itu lama sekali. Jadi beda kalau infeksi paru gitu berobatnya paling seminggu. Kalau infeksi jantung ini ngobatin antibiotiknya sebulan. Bisa sampai dirawat tuh? Harus dirawat. Harus dirawat, tidak boleh pulang. Malah ya. Gitu. Jadi begitu udah nyampe jantung repot urusannya, sebelum nyampe jantung diberesin aja Padahal dulu simpel giginya. ya. Yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan gigi Simple kita. banget. Kalau kita tidak menjaga kebersihan gigi kita, malah ternyata komplikasinya bisa sampai seperti Komplikasinya ini ya, jadi jauh infeksi lebih berat. jantung. Lalu bagaimana nih kalau misalnya sudah menginfeksi jantung ya, kemudian tidak diatasi, ini bisa kemana nih lari komplikasinya? Selain ke jantung. Kalau dia ke jantung, jadi kalau udah kumannya ada di jantung, itu udah infeksi di jantung cukup berat tuh, infeksi yang tingkat kematiannya cukup tinggi. Udah nggak perlu kemana-mana lagi nanti. Dan cukup itu di dia tuh aja. dengan kuman di jantung, dia nanti kumannya itu bisa lari ke otak, bisa jadi stroke. Bisa jadi stroke, bisa lari ke kaki, jadi gangguan pembuluh darah kaki, atau bisa lari ke aliran darah perut. Jadi nyeri perut hebat. Jadi begitu dia udah infeksi di jantung, itu komplikasinya udah jadi panjang, ngobatinnya udah jadi lama, urusannya udah jadi susah. Nah, Dokter Hedwin, dok, bagaimana jika sudah terjadi luka pada gusi, kemudian ada lubang pada gigi? Nah, ini supaya bakteri ini tidak menyebar kemana-mana, apa nih yang dapat dilakukan oleh pemirsa di rumah? Oke, sebetulnya lubang gigi sendiri harus ditambal. Ya. Jadi sayang sekali memang belum ada cara lain yang bisa kita rekomendasikan untuk mengatasi lubang gigi selain carilah dokter gigi terdekat ya. Manfaatkan BPJS Kesehatan ya di puskesmas terdekat ya. Puskesmas ada di mana-mana dan kita memang harus membudayakan kebiasaan berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kalau nggak bisa 6 bulan sekali, minimal setahun sekali. Jadi itu perlu untuk kita cek, untuk kita bersihkan karang gigi, untuk kemudian kita cek apakah ada yang berlubang atau tidak ya. Bagi teman-teman yang muslim saya sarankan sebelum bulan puasa supaya pada saat bulan puasa itu betul-betul segar nafasnya gitu.
Jadi itu setahun sekali itu wajib kita ke dokter gigi untuk bersihkan karang gigi dan cek lubang gigi itu. Oke, Itu maksimal bersih-bersih ya, ya. Iya. Enggak, Oke. masalahnya karena sekarang image di masyarakat tuh ya begitu ke dokter gigi anak-anak tuh lebih takut. Karena mungkin suara bor Mesin pembersih dan bawahnya. seret gitunya Atau ya. takut Mereka dicabut jadi ya. gitu. Dan image-nya tuh kalau ke dokter gigi pasti mahal. Manfaatkan BPJS Oh Kesehatan. iya, itulah jawabannya. Oke. Saya nggak punya. Oh iya. Harus wajib Ayo punya. harus, Nah, ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita sakit gigi kan gampang ya, sakit rasanya. Pasti orang langsung datang ke dokter gigi Iya. atau minum painkiller dan Betul. sebagainya. Nah, kalau misalnya ada infeksi di jantung nih, Dok. Iya. Ciri-cirinya. Apa tanda-tandanya nih, Dok? Iya. Ya ini yang sering kali juga jadinya biasanya demam karena Demam. infeksi. Demam Ini akibat tinggi. dari infeksi gigi ini ya, Dok Demamnya ya? biasanya ya demam, tapi demamnya dalam jangka waktu lama. Tapi nggak biasanya tinggi, yang atau punya infeksi sedang-sedang darah aja? ya sumang-sumang, kadang Sumang-sumang. demam tinggi tapi dia selalu ngerasa setiap hari demam atau enggak menggigil. Yang kayak begini biasanya udah berobat kemana-mana, disangka tifoid ke dokter mana, berobat lagi kemana nggak sembuh, disangka sakit apa, Tapi berobat pada kemana-mana. saat itu nanti masih baru sakit giginya, Dok? Enggak, biasanya yang itu hampir selalu tidak ada keluhan gigi. Oh, jadi kalau Jadi sudah pas diperiksa ternyata giginya banyak yang bolong, Iya. banyak yang Gitu. rusak. Nggak ada keluhan giginya dia. tapi udah ke jantung ya. Iya. Jadi datangnya sudah dengan demam lama, kadang ada sudah sesak, lemas, nyampe ke kita ternyata ada infeksi di jantung. Bisa ada sampai nyeri dada, Dok? Bisa nyeri dada, Bisa bisa ada. sesak. Paling sering sih biasanya demam dan sesak nafas biasanya. Demam dan Lemas. sesak nafas Karena disertai dengan gigi yang memang banyak lubangnya, tapi giginya karangnya, ketahuannya dan belakangan sebagainya. biasanya. Oh. Iya. Dan ini nih ngomong-ngomong ya, pemirsa mungkin banyak nih yang meyakini mitos bahwa kalau gigi berlubang lebih baik langsung dicabut daripada ditambal. Ini Nah. mitos atau fakta, Dok? Ya, itu tergantung dari kondisi giginya seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya mahkotanya memang sudah habis, tinggal sisa akar, nah itu harus langsung dicabut, ya kan? Oke. Kecuali kalau dia lagi dalam kondisi bengkak, ya biasanya dokter akan memberikan obat penghilang Ya. bengkak dulu, kemudian disuruh kembali untuk dicabut. Tetapi infeksinya harus diatasi, ya, jangan dibiarkan, gitu. Iya. Nah, Dok, ini supaya kita tidak terkena penyakit gigi atau gusi, kan tentunya sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Iya, Betul. betul Nah, sekali. Bagaimana, Dok, cara mensikat gigi yang baik dan benar Oke. dan tidak melukai gusi? Ya, oke. Jadi sebetulnya prinsipnya menyikat gigi yang paling penting adalah semua permukaan gigi tersikat. Tersikat Itu ya. prinsip yang paling penting ya. Jadi semua permukaan harus tersikat. Nah, saya mau jelaskan bahwa gigi belakang kita ada 3 permukaan, yaitu permukaan yang di dekat lidah, ya. Kemudian permukaan kunyah, sama kemudian permukaan yang dekat pipi. Nah, itu harus tersikat dengan baik. Kalau gigi depan ada 2 permukaan depan dan belakang. Di mana, Dok? Aman. Sikatnya di atas bawah Oke, atau jadi yang paling baik biasanya memutar seperti ini Memutar, ya? ya. Memutar. Nah, dengan lembut ya? biasanya ya beberapa kebiasaan orang Indonesia itu kalau sikat gigi sampai lantai 2 kedengeran, sampai tetangga kedengeran. Ya. Karena nggak puas. Wah, ya, gitu. Gitu ya, Dok? Waduh, semangat 45 Sampai gitu. ini bisa tricep langsung kebentuk semua. Iya. Nah, itu biasanya kalau sikat giginya terlalu heboh seperti itu ya, Berdarah pasti. apalagi Sampai ke gusi ya? horizontal seperti Iya, ini, horizontal. itu biasanya menyebabkan nanti gusinya bisa turun ya, atau gusinya kelihatan. Nah, makanya kalau gosok gigi jangan orang lain tahu bunyinya ya. Oh, iya. Santai aja. Pelan-pelan rahasia ya, Dok, ya, sikat gigi. Ya. Pelan-pelan muter gitu. Nah, kalau dari bawah, Iya. ini kan 3 permukaan harus kena ya. Jadi yang dari permukaan dekat pipi ya ke atas seperti ini. Kalau ini nggak apa-apa seperti ini. Kemudian ini yang dekat lidah nih sering kelewat nih. kelewat. Kalau bersihin Iya. karang gigi paling banyak di sini ketemu karang gigi. Soalnya kita nggak biasa melakukan gerakan seperti ini untuk menyikat Iya. gigi bagian yang di dekat Oke. lidah. Baik, Dok, terima kasih. Ya. Nah, mungkin Dr. Rina nih, apa gimana? Oh, kayaknya udah habis waktu kita ya. Sudah Mohon maaf, habis, Dok. ternyata. Karena saking serunya nih kita bahas Iya, tentang ini ya. Oke. Nah, Oke. sesaat lagi kita akan membahas mengenai olahraga yang sehat untuk penderita penyakit jantung. Sesaat lagi Oke. tetap di Ayo Hidup Dokter. Sehat.